Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Salami dari Prodi Ilmu Administrasi Publik. Saya menjabat sebagai ketua dan NPM saya 2063201086 dari kelompok 5. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Kristina Natalia, NPM 2063201027, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Enar Liwas, MPM 2063201029, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Halo guys, perkenalkan nama saya Jessica Queenie, Prodi Ilmu Administrasi Publik, NPM 2063201057. Hai, perkenalkan nama saya Ciria Pasaribu, NPM 2063201065, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Terima kasih untuk Bapak yang telah mengizinkan kami untuk datang ke tempat ini. Kami dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tujuan kami datang ke sini, Pak, ingin melakukan wawancara kepada Bapak mengenai tentang iCare dan isu internasional. Mungkin terlebih dahulu Bapak bisa memperkenalkan dirinya. Saya persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga dari pihak iCare mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya. Saya Prasetyo Mulyono, Direktur iCare Samarinda. Saya mewakili itu Kalimantan Timur. Tentang isu internasional, spesifiknya Pak di bidang kemanusiaan. Gitu ya. Jadi mungkin success story-nya saja yang bisa saya ceritakan bahwa iCare di Kalimantan itu ada 10 cabang di daerah yang salah satunya ada di Balikpapan, iCare Balikpapan. iCare Balikpapan ini yang sering melakukan kegiatan-kegiatan internasional. iCare Kalimantan Timur baru sekali yang sering ada iCare Balikpapan. Terutama hari-hari besar keagamaan, misalkan kurban, itu iCare Balikpapan seringnya ke Somalia karena di sana lebih hewan kurbannya lebih murah, 8 juta sudah dapat satu sapi, dan kemudian memang targetnya sangat tepat, negara ketiga ya, seperti itu. Kemudian untuk donasi-donasi seperti kayak Suriah, Palestina, mereka melakukan. Sayangnya karena mendadak, kami juga kebetulan mbaknya itu lagi keluarganya ada yang meninggal ya, ke L, jadi nggak bisa kami itu mengaksesnya di mana naruhnya filenya itu ya. Kalau iCare kami iCare Samarinda sekaligus jadi iCare Kalimantan Timur, kami belakang pernah itu Palestina, pernah di Gor di Sempaja di Lembuswana itu yang bingar-bingar serangan Israel itu iCare tim yang menyelenggarakan, menghimpun 62 organisasi yang ada di Samarinda. Dana yang terkumpul di hari itu, cashnya di lapangan itu 115 juta. Setelah terkumpul selama seminggu kira-kira 220 juta. Kami sudah kirim ke Palestina lewat Turki waktu
Itu ada perwakilan dari iCare 2 orang penyerah terima di Istanbul, Turki. Kemudian kemudian untuk yang terkini kami belum melakukan survei secara online, apa isu-isu yang bisa kita ambil untuk menyikapi situasi. Lanjut. Mungkin dari teman-teman saya ada yang bertanya tentang iCare, saya silakan. Singkatan dari iCare itu apa, Pak? Singkatannya. Ya, iCare ya. Iya. iCare ya. Sebenarnya ya boleh silakan mengartikannya. Tapi yang jelas Indonesia Care sebenarnya. Oh, Itu Indonesia ya. Care. Indonesia Care. Kemudian iCare. Saya peduli sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau di notaris itu namanya Indonesia Care. Seperti itu. Kenapa lembaga ini, Pak, menamakan iCare gitu atau gimana tema-temanya itu, Pak? Semua tindakan-tindakan kemanusiaan itu harus ada peduli dulu. Oh iya. Ya, empati, kemudian timbulnya peduli. Nah, peduli itu akan menimbulkan sebuah tindakan nyata. Kalau hanya empati, kasihan ya orang itu, ibu itu tidak melakukan sebuah tindakan. Kalau peduli, ibu itu kasihan, ayo bantu. Nah, ada seperti itu. Jadi memanglah lebih ke actionnya, apa sih tindakan kita. Seperti itu. Lagi satunya, apakah iCare di Indonesia juga terlibat dalam misi perdamaian dunia, Pak? Secara belum ya, artinya, dan itu bukan ranah dari iCare. Kami lebih ke dampak dari kejadian-kejadian yang ada di dunia seperti itu. Ya sampai saat ini ya tahapannya baru sifatnya charity, sumbangan saja, kemudian putus seperti itu. Tapi kalau untuk berkelanjutan kami belum sampai ke situ. Lanjut. Santai aja. Saya ingin bertanya itu sejarah berdirinya iCare tuh. Ya, iCare berdiri sekitar 18 saya lupa ya, 18 berdiri ini ya, berdiri kantor. Iya. Itu 18 Oktober 2018. Waktu itu terjadi hujan, waktu itu terjadi banjir besar sekali di Samarinda. Itu ketika iCare berdiri, banjir besar waktu itu. Dan ya, sedikit cerita, kami hanya mendapat kantor ini masih kosong, lantai aja gitu ya. Iya. Nah, gitu. Terus meja tuh pakai kardus Indomie itu, laptop dia itu, karpet selembar. Ternyata momen itu menjadi momen yang sangat heroik buat kami. Apa yang kami bisa bantu. Waktu itu memang ada dana ya kurang lebih sekitar 20-30 juta itu. Kami beli tenda yang 3x3 itu sudah rusak ininya, Pak. Sudah protol seperti itu. Itu kami bikin posko di SMK 16 Bengkuring itu satu, kemudian di Jalan Sutomo di depan Bank Limbung satu. Antusias masyarakat ada, aneh ya Pak, ada lembaga tiba-tiba warna biru sama kami biru. Tapi kalau ada iCare itu selalu warna biru. Ini lembaga dari mana? Kami dari iCare. Itu antusias sangat bagus, masyarakat menyambut kami dengan keadaan yang sangat terbatas, relawan belum punya seperti itu. Ya, alhamdulillah setelah jalan itu satu persatu kami membuat program. Pertama kali yang programnya adalah ambulan gratis kami. Kalau ada ambulan iCare sering lewat kok ke Widya Gama. Ini warna biru tuh, yang sudah buluk sekarang itu 3 tahun yang lalu. Itu ambulan kami. Itu nonstop 24 jam. Ada drivernya 2. Ada siap malam, ada yang shift malam, ada yang siang. Melayani masyarakat. Itu pertama. Setelah berjalan kira-kira 6 bulan, kemudian kami membuat sebuah program lagi yang namanya Rumah Singgah iCare. Barusan ibu tadi yang pakai baju biru, beliau adalah kepala rumah tangga rumah singgah iCare.
Jadi saat ini kami sudah berjalan 3 tahun. Rumah singgah itu kurang lebih 700 pasien pernah kita rawat di situ. Kita nanti ya kawan-kawan ke rumah singgah iCare melihat kondisinya. Jadi jangan ke mall-mall aja, ke sana yuk. Itu tujuan dari rumah singgah iCare adalah, saya cerita sedikit, mereka yang datang dari pelosok-pelosok kota di Kalimantan Timur yang kemudian dirujuk ke rumah sakit AWS, dia tidak punya saudara, ya kan? Karena kebanyakan mereka dari desa. Saya mau nginap di mana, kemudian bagaimana dengan pengobatan saya, makan saya di mana. Disitulah iCare pedulinya. Kami sewa rumah, utuh rumah, kemudian kami jadikan untuk rumah singgah. Silakan menginap di sini, silakan berobat ke sana, menginap di sini. Kami sediakan makanan gratis, suci gratis, semua kita gratiskan buat mereka. Dan ternyata antusias masyarakat melihat program itu bagus, mereka banyak berdonasi. Ini buat sembako, buat biaya operasional, listrik, air, dan macam-macam. Itu sudah berjalan. Nah, program-program yang lain sifatnya temporal. Misalkan apa? Kami punya namanya healthcare. Ketika terjadi COVID 2 tahun yang lalu, saya merasa bangga dengan teman-teman kita yang relawan ini. Orang lain pada PPKM, kita keluyuran. Ya. Masuk bang. Nah ini beliau nih, Spira ambulan kita. Jadi kita yang pertama kali lembaga yang berani menjual hand sanitizer walaupun belum ada lembaga POM. Karena kebutuhan masyarakat, bikin sendiri, kita jual ke masyarakat. Karena kebutuhan saat itu sangat perlu. Ngantri orang di sini tuh beli hand sanitizer milik kita, dijual. Buat apa? Buat kemanusiaan juga, buat bantu mereka yang kena COVID. Gitu. Nah kemarin mungkin ada dengar ada COVID care kita, orang yang kena PPKM kan mereka tidak bisa masak, tidak bisa keluar macam, kita masuk makan mereka. Kasih makan. Berapa kebutuhan rumah tangga digunakan di rumah A, alamatnya kita tahu, berapa orang di dalamnya, 4 orang, kita kasih makan sehari 1 kali, makan siang saja karena tidak bisa juga kami untuk makan 3 kali, nggak bisa, dana kami juga terbatas. Kasih makan dan ternyata sehari bisa 200 bungkus selama 2 bulan kami seperti itu, habis dana. Itu yang saya kasih. Kegiatan atau pekerjaan kita itu iCare mempunyai sebuah pilar program. Itu pertama kebencanaan, kemudian pendidikan, rehabilitasi. Kemudian dari 3 program ini timbullah program supaya pendidikan, kebencanaan, kesehatan, charity, dan ini apa? Apa 4 tadi ya? Dan itu pemberdayaan. Jadi yang selama ini program-program mereka mengacu pada itu tadi. Kalau kesehatan tadi ada ambulan, ada rumah singgah. Kalau yang charity tiap Ramadan kita adakan wisata belanja untuk anak-anak seperti itu. Kemudian untuk kegiatan temporal kayak itu ada infak Quran, itu program harian. Siapa yang berdonasi Quran kita salurkan ke pondok-pondok yang membutuhkan, ke masjid-masjid yang seperti itu, ataupun yang lain. Silakan, pertanyaan lain? Apa kira-kira? Nah, saya ingin bertanya Pak, bagaimana iCare itu bisa menjadi aktor yang sangat penting apabila dalam perkembangan diplomasi humaniter internasional Pak? Dalam dunia internasional, dia sebagai aktor, bagaimana iCare itu bisa sebagai aktor internasional? Mungkin perannya tidak sejauh itu, tetapi kita tuh punya link yang itu sangat membantu kita ketika kita ada bantuan ke penyaluran. Tanpa itu kita pun tidak bisa. Orang Indonesia tiba-tiba pergi Suriah tidak bisa. Pertama harus visa dan macam-macam. Kemudian lu mau apa kesini kan, seperti itu. Nah
Di situ kita nanti ada link antar lembaga. Mereka di sini ada lembaga kemanusiaan. Link dengan kita. Ayo bertemu di mana? Itu yang selama ini kita skenariokan. Tempat yang netral. Nggak mungkin kami misalkan serah terima bantuan di tempat konflik. Berbahaya buat kami juga dan mudah diketahui orang gitu. Makanya cari tempat-tempat yang netral kayak Turki netral. Makanya kami sering ketika menyerahkan bantuan untuk masyarakat yang kayak misalkan bantuan kurban di Somalia gitu ya, ketemunya di Turki. Kemudian misalkan di Syria ketemunya di Turki, di Palestina ketemunya di Turki. Tidak mungkin sampai Palestina, tidak mungkin seperti itu. Nah, perannya seperti itu. Jadi kami mewakili masyarakat Indonesia untuk bisa menyerahkan bantuan kepada mereka. Ya kurang lebihnya iCare itu pingin seperti kayak ACT. Ya, jadi mereka lebih mengglobal dan baru sampai tahap seperti itu aja penyerahannya. Ini, Pak. Saya mau tanya Pak, apa saja yang menjadi komitmen anggota iCare dalam dunia internasional? Komitmen kami selalu mengikuti isu-isu internasional yang terkait dengan dampak dari sebuah bencana. Jadi misalnya begini, bencana bisa terjadi. Bencana itu kan tidak hanya alam saja ya, misalkan tsunami ataupun katakanlah longsor dan macam-macam, kebakaran hutan. Tetapi ada yang memang sifatnya dibikin kayak perang. Itu kan memang manusia mengkreat perang itu dampaknya pengungsi yang terjadi di Suriah. Itu adalah dampak dari perang dan kami bisa bantu itu. Bisa Bapak jelaskan apa saja yang menjadi komitmen anggota iCare dalam dunia internasional? Kita bekerja bukan per individu, kita kolegial ya. Jadi memang kesatuan. Semua pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tadi keluar itu kita rembukan dulu, kita musyawarahkan dulu di internal kita. Kita mau berbuat apa? Misalkan tadi, misalkan ketika kita menyelenggarakan galang dana di depan Botswana yang sempat viral itu ide kita. Cuma ide itu tidak muncul seketika. Step by stepnya tuh panjang gitu. Bagaimana menyampaikan ide itu kepada lembaga lain? Sama dengan mbaknya, saya datang, gimana kita menjalankan seperti itu. Dan ternyata hampir kebanyakan di lembaga itu butuh inisiator dan kita bersyukur iCare bisa menginisiator itu. Inilah isunya internasional seperti itu. Dan hasilnya itu dari ketika masyarakat itu diminta untuk membantu dan luar biasa itunya responnya. Dalam 115 juta ketika kita menyerahkan 1 hari saja. Keliling tiap jalan yang lewat tuh tidak dan mungkin itu sejarah buat kami ketika galang dana kok bisa ya sampai 115 juta di tempat tuh kami hitung itu di situ sampai akhirnya terkumpul jadi 220 itu luar biasa. Itu komitmen yang menurut kami itu sebuah komitmen yang luar biasa, kepedulian yang sangat luar biasa dan hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat sana. Pertanyaan selanjutnya, bantuan apa saja yang diberikan iCare yang berhubungan dengan isu-isu internasional, misalnya isu yang berkaitan dengan terjadinya konflik perang antara Palestina dan Israel? Gini Mbak, jadi di Palestina itu ada dua musim ya, panas dan dingin. Kita tuh selalu bantu. Ketika musim dingin kita bantu baju hangat, selimut, makanan itu. Lewat apa? Ada lembaga khusus yang di sana membantu. Dan itu sekali lagi kita nggak bisa buat foto ya. Nanti harusnya ada nanti kita sayangnya Mbak Ekanya tuh lagi berkabung. Biasanya kan bisa tampilkan itu aktivitas relawan iCare di
Palestina. Yang selalu kami bikin adalah roti untuk keperluan 1 bulan. Itu pun bekerja dalam keadaan rasa takut, khawatir serangan dari Israel. Baju hangat, kemudian makanan yang sifatnya siap saji kami bikin. Dan itu semua sumbangan dari masyarakat Kalimantan Timur. Jalan, Mbak. Nanti kalau memang memerlukan itu dari yang data itu kami akan kirim via WA yang bukti bahwa iCare pernah kemana pun ada, kami punya seperti itu. Baik Pak, mungkin itu aja dari kami. Terima kasih Pak, terima kasih banyak atas waktunya untuk kami. Ini masih semester 5 ya Iya, sebenarnya? sekarang Mas. Ya begini, sebenarnya kami pengen ada kerjasama antara iCare dengan universitas ataupun fakultas-fakultas yang memang kami bisa membantu kami. Contohnya misalkan Unmul ya, Unmul itu sudah kerjasama dengan rumah singgah iCare khusus fakultas kedokteran. Mereka boleh menganalisa, mengobservasi semua jenis penyakit yang ada yang diderita oleh para pasien. Itu kami perbolehkan melalui surat, silakan. Nah, saya pengennya dari Widya Gama juga ada seperti itu. Gitu. Terus terang, silakan datang ke rumah singgah. Itu biasanya ada jadwalnya kah Pak atau? Ini aja dulu hubungi kami, nanti kita kita dealkan waktunya kapan, jamnya kapan, biar tidak kadang-kadang bentrok. Jangan sampai bentrok. Ya, bentrok, silakan berkunjung, apa yang bisa kita lakukan seperti itu. Nanti juga bisa. Ini saat ini ada 19 orang dari berbagai, kebanyakan itu dari Kutim, Sanggulirang, Berau, dari Kaltara itu kebanyakan. Karena mereka di sana ada rumah sakitnya tipe B. Dia tidak bisa menangani pasien-pasien yang akut, misalkan tumor atau misalkan kanker. Itu tidak bisa adanya di rumah sakit AWS. Makanya rumah sakit sana merujuk ke rumah sakit yang ada di Samarinda. Nah, karena banyaknya, ya mau nggak mau program itu harus terus bergulir. Nah, itu butuh bantuan dari teman-teman semua. Misalkan bisa kunjungan dulu deh, apa yang diperlukan di sana, misalkan gitu ya. Oh, ternyata butuh sebulan tuh butuh katakanlah 300 kg beras, lauk seperti itu. Karena mereka kita gratiskan full, kita tarik biaya. Dan itu bisa nanti cek sendiri berapa lama mereka tinggal di situ. Ada yang 3 bulan, 5 bulan, ada yang setahun. Nggak pernah kami usir. Sampai program kami, tujuan kami, visi kami, bagaimana orang tersebut bisa sembuh, pulang sembuh. Jadi berapapun lama tinggal kamu di situ, nggak masalah buat kamu, asal mau itu aturannya berlaku di rumah sembuh. Oke deh, nanti lain waktu saya kontak dengan Mbak Diana, teman-teman. Kan nanti gini, program ini keren loh, kemanusiaan, ya kan, dan tindakannya nyata, nggak perlu cari pasien deh, nyari orang yang kita bantu kan, ini loh sudah ngumpul di rumah singgah itu. Mau cari yang model penyakit apa, mau cari, maaf ya, kami tidak membeda-bedakan masalah agama, suku, ras. Bahkan kalau di persentase kepercayaan, kebanyakan dari Katolik, Nasrani. Karena mereka dari itu, dari mana? Kutim, Kubar, itu kan banyak yang non. Kami tidak akan, oh ini enggak, berarti. Kami juga banyak terima kasih ya. Ada kurang data-data yang kurang sempurna atau kurang, nanti kita bisa berikan. Sedikit kenangan untuk iCare. Mungkin tidak seberapa Pak.
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look